Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 akan menampilkan video animasi tentang akuntansi keuangan daerah. Sebelum itu izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Siti Aminah A1C020236, Siti Maria Ulpa A1C020239, Lilis Kurniati A1C020271. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu akuntansi pendapatan dan piutang. Akuntansi pendapatan. Pendapatan LRA adalah semua penerimaan oleh bendahara umum negara, bendahara umum daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Sedangkan definisi pendapatan LO adalah semua hak pemerintah pusat, daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Selanjutnya pengakuan. Yang pertama, pengakuan pendapatan LRA. Pendapatan LRA juga diakui pada saat A. Pendapatan diterima di rekening kas umum daerah, atau B. Pendapatan diterima oleh bendahara penerimaan di SKPD, atau C. Pendapatan diterima entitas lain di luar pemerintah daerah atas nama BUD. Yang kedua, pengakuan pendapatan daerah LO secara konseptual. Pendapatan berbasis akrual diakui saat timbulnya hak atas pendapatan pendapatan direalisasi realized, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya, yaitu jumlah setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. Selanjutnya pencatatan pendapatan. Pencatatan pendapatan LRA dalam buku jurnal dibuat dalam konteks Pemda sebagai entitas akuntansi anggaran, sedangkan pencatatan pendapatan LO dibuat dalam konteks Pemda sebagai entitas akuntansi keuangan. Untuk penyajiannya, pendapatan LRA disajikan di laporan realisasi anggaran LRA, sedangkan pendapatan LO disajikan di laporan operasional. Selanjutnya adalah akuntansi piutang. Piutang merupakan salah satu pos yang penting di neraca, di mana apabila pada tanggal laporan keuangan masih terdapat hak pemerintah untuk menagih, maka hak tagih tersebut harus dicatat sebagai penambahan aset pemerintah berupa piutang. Kemudian pengakuan piutang. Piutang diakui pada saat telah diterbitkan surat ketetapan dan atau telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan, belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan. Selanjutnya adalah bagian lancar dan penyisihan piutang. Terkait pencatatan piutang, minimal terdapat dua hal yang perlu diperhatikan pada akhir periode pelaporan oleh fungsi akuntansi di SKPD maupun di PPKD, yaitu 1. Berapa nilai dari tagihan pinjaman jangka panjang, tagihan penjualan angsuran TPA, dan tuntutan ganti kerugian daerah TPTGR yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan ke depan. 2. Berapa nilai penyisihan piutang. Penyajian piutang disajikan sebagai aset lancar di neraca sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, net realizable value, dan disertai dengan penyisihannya. Disajikan sebagai aset lancar di neraca sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya. Aset lancar diungkapkan pula dalam catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya akuntansi belanja, beban, dan persediaan. Yang pertama adalah akuntansi belanja dan beban. Belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Pengakuan belanja. 1. Saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah untuk pengeluaran yang tidak melalui bendahara pengeluaran. 2. Saat pertanggungjawaban atas pengeluaran yang disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan, KPA, untuk pengeluaran yang melalui bendahara pengeluaran. Pengakuan beban.
1. Saat timbulnya kewajiban, yaitu saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. 2. Saat terjadinya konsumsi aset, yaitu saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan atau konsumsi aset non-kas dalam kegiatan operasional pemerintah. 3. Saat terjadinya penurunan manaat ekonomi atau potensi jasa, yaitu saat terjadi penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan, berlalunya waktu. Selanjutnya akuntansi persediaan. Menurut PSAP nomor 5 dalam PP 71 tahun 2010, persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan, supplies, yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah atau barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam kurun waktu 12 bulan dari tanggal pelaporan. Selanjutnya prinsip pengakuan. Persediaan diakui pada saat 1. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, atau 2. Diterima atau hak kepemilikannya dan atau kepenguasaannya berpindah. Prinsip pengukuran persediaan yaitu, persediaan yang berasal dari pembelian, maka dinilai berdasarkan biaya perolehan. Persediaan yang diperoleh dengan memproduksi sendiri maka dinilai berdasarkan biaya standar. Persediaan yang diperoleh dengan cara lain seperti hibah atau rampasan dinilai sebesar nilai wajar. Untuk penyajiannya, persediaan dilaporkan dalam neraca dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya akuntansi belanja modal dan aset tetap. Yang pertama yaitu akuntansi belanja modal. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Prinsip pengakuan dan pengukuran. 1. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah. 2. Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran. Pengakuan belanjanya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran yang disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. 3. Koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode dicatat sebagai pengurang belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi belanja dicatat sebagai pendapatan lain-lain. Untuk penyajiannya, belanja modal dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran. Selanjutnya akuntansi aset tetap. Aset tetap didefinikan sebagai aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Untuk penyajiannya sebagai berikut. Selanjutnya akuntansi pembiayaan. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Prinsip pengakuan dan pengukurannya yaitu, penerimaan pembiayaan akan diakui pada saat telah diterima di rekening kas umum daerah. Dan sesuai dengan IPSAP nomor 3 menyebutkan bahwa pengakuan penerimaan pembiayaan ditentukan oleh BUN-BUD sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh RKUN-RKUD sebagai salah satu tempat penampungan. Seperti halnya penerimaan pembiayaan pada rekening khusus, yang dibentuk untuk menampung transaksi pembiayaan yang bersumber dari utang. Pengeluaran pembiayaan akan diakui pada saat telah dibayarkan dari rekening kas umum daerah. Dan sesuai dengan IPSAP nomor 3 menyebutkan bahwa pengakuan pengeluaran pembiayaan ditentukan oleh BUN-BUD sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh RKUN-RKUD sebagai salah satu sumber pengeluaran, seperti halnya pengeluaran pembiayaan yang tidak melalui RKUN-RKUD yang diakui oleh BUN-BUD. Untuk penyajiannya, pembiayaan akan disajikan dalam laporan realisasi anggaran. Selanjutnya akuntansi investasi. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Prinsip pengakuan dan pengukuran. Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan
Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut. Untuk penyajiannya investasi akan dilaporkan dalam neraca dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan KOK pemerintah daerah. Selanjutnya akuntansi kewajiban. Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Prinsip pengakuan dan pengukuran. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan dan perubahan atas. Kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca. Untuk pencatatannya seperti sebagai berikut. Kemudian akuntansi dana cadangan. Dana cadangan merupakan dana yang disiskan untuk menampung kebutuhan yang relatif besar yang tidak bisa dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Pengakuan dan pencatatan dana cadangan. Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari rekening kas daerah ke rekening dana cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS. Ketika pemindahan ini dilakukan maka fungsi akuntansi akan membuat jurnal pengakuan dana cadangan di debit dan kas di kasda di kredit berdasarkan dokumen sumber yang relevan. Untuk penyajiannya dana cadangan dilaporkan di neraca bagian aset. Selanjutnya akuntansi transaksi non-anggaran adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan pemerintah. Untuk pencatatannya seperti sebagai berikut, dan penyajiannya di neraca dan laporan arus kas. Kemudian yang terakhir adalah akuntansi koreksi kesalahan. Koreksi merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan merupakan penyajian akun pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Sehingga koreksi kesalahan merupakan tindakan untuk membetulkan kesalahan penyajian dalam suatu akun pos. Sekian video animasi dari kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf.